Ya, welcome back to Ichika Moto Vlog. Mantap. Oke. Seperti biasa kita lihat jam dulu. Ya, waktu menunjukkan jam 10.56 atau jam 11 ya. Ini sekalian aku berangkat kerja dan anginnya banter. Tumben iki ya. Sekalian aku berangkat kerja, biasa ngajar karena profesi sehari-hari aku adalah guru drum atau biasa dibilang lek wong awam ngomongnya guru musik ya. Jadi lek musik kabeh-kabeh dialihkan semua pemain musik iso kabeh. Enggak, padahal gak re. Jadi ndek spesifik. Ya, mau malah bahas musik ya. Oke, ya untuk hari ini sambil kita riding santai with you. Sambil kita riding santai ya. Jadi kemarin sempat ada kita berdiskusi di Facebook. Wah, kayak bapak-bapak ya, aku ya dolanane Facebook. Tapi jangan salah Rek. Kalau Facebook itu banyak harta karun di sana, benar apa gak? Apalagi bagi orang-orang yang seneng ngoprek-ngoprek modifikasi motor atau mobil, itu mesti banyak harta karun di sana. Karena banyak barang-barang yang mungkin di toko oranye dan toko hijau tidak dijual, tapi di Facebook mesti ada, meskipun harganya rodok larang sithik, ya kan? Nah, tapi ada banyak harta karun di sana. Nah, tapi kita tidak membahas harta karun, Rek. Jadi balik lagi bahwa berapa hari yang lalu ya, aku lali, aku sempat pernah ada diskusi kita masalah ukuran gear yang cocok untuk Supra X125 Rek. Nah, kebetulan kemarin aku sempat mengganti gearku menggunakan Indopart ya. Ini jadi videonya bisa dilihat di sini. Nah, di sini di kamera nih. Iki. Jadi bisa dilihat di sini, nanti linknya ada di atas pojok. Nah, itu nanti bisa dilihat di situ unboxing. Kebetulan kemarin aku unboxing gear ya Rek. Unboxing gear Indopart Supra X125 ukuran finalnya 37, terus ketebalannya atau rantainya 428. Nah, di video itu aku mengunboxing, tapi ya tidak melampirkan untuk pemasangan ya, jadi tidak melampirkan. Nah, jadi aku sharing sedikit sebelum kita membahas masalah kira-kira Supra X125 itu cocoknya pakai gear apa, ukuran final gear berapa gitu ya. Oke, jadi gini Rek, aku share pengalaman. Nah, jadi kemarin kan aku mengganti gear setnya ini Supra X125 itu yang tadinya final gearnya 35, aku rubah menjadi 37. Satu, alasannya adalah aku karena sering ke luar kota yang jalannya nggak landai Rek, tapi naik turun lebih banyak naiknya turun ya. Kalau perjalanan ke Semarang kayak gitu, jadi lebih banyak naik turun. Nah, terus habis gitu karena jalannya tidak landai kayak Klaten Jogja gini ya guys, jadi otomatis aku harus mengganti gear ke ukuran yang lebih besar untuk final gearnya. Kalau aku rasa pakai yang ukuran 35 dengan bobot badanku 88 kilo ya, itu kalau nanjak itu rodok lemot ngono lho Rek. Jadi nafasin tek terus. Otomatis aku ganti gear 37. Babah diarani lapo gear gede-gede kayak arep ngarit, gak ngurus. Sepenting aku lebih mementingkan fungsi ya, itu. Jadi aku ganti ke gear 37 dan alhasil kemarin aku ganti gear 37 itu ketika dinaikkan tanjakan. Aku coba di Wonosari, terus kemarin sempat beberapa hari aku ke Semarang. Wah, cukup lebih ada tenaga nih motoring daripada aku pakai gear yang 35. Tapi nah iki tahuno tapi nih Rek, tapi ketika aku yang tak rasano ya, ketika aku berjalan lurus ngene iki ya, lurus ngene menuju Jogja Klaten Jogja iku aku rasa perpindahan gearnya cepet-cepet. Nah, jadi satu pindah loro pindah telu cepet-cepet ngono Rek. Jadi ya wajar karena akhirnya rasionya jadi makin pendek ngono. Otomatis kan
Yo ada kekurangan ada kelebihan dibalik kita mensubstitusi gear biasa lek kayak ngono rek. Terus setelah gear itu dipasang rek. Nah jadi kemarin setelah gear itu dipasang aku sedikit ada hati mengganjal atau problem ya. Karena gear Indopart yang aku beli itu kan final gearnya 37, terus kayak motor-motor Honda zaman sekarang itu yang Honda bebek itu kan gear final gearnya itu kayak ada pelindungnya ya. Jadi kayak ono pelindung besinya supaya waktu gear itu loss dia tidak langsung memakan arem tapi kayak nyantol nih nggone pelindungi. Nah, itu kendalanya ketika aku pakai final gear itu rek. Jadi final gearnya Indopart itu bukan nyantol ya. Jadi kayak antara arem sama pelindungnya itu mepet banget. Ya memang nggak gasruan sih, cuman aku merasa koyo aduh kok gak enak ya ngeliat takutnya lek iku oleng tiba-tiba gearnya oleng itu nanti tiba-tiba dia makan arem malah eman-eman yo. Akhirnya dengan sangat berat hati dan terpaksa aku tuku final gear maneh rek. Jadi aku kemarin beli final gearnya Triple S. Nah, jadi aku kemarin beli final gearnya Triple S terus tak pasang aman. Nah, itu cuman negatifnya kalau kita pakai kalau Supra X125 pakai yang ada pelindungnya itu mepet banget karo arem. Karena mungkin nggak tahu kalau yang versi Supra X125 yang tromol ya. Tapi kalau versi Supra X125 yang punya aku ini yang DD yang ada cakramnya belakangnya itu mepet banget. Ada yang ngasih opsional kalau nap gearnya itu diganti punyanya Supra lama atau Karisma itu katanya lebih pipih, lebih tipis ya. Jadi bisa diganti pakai itu. Cuman aku ya karena males ngakali nap gear, mending aku ganti gear, itu paling aman sih menurutku. Nah, lanjut lagi tak sambung ya rek. Jadi tak sambung pembahasan diskusi di Facebook kemarin. Jadi ada yang menanyakan bahwa APE Supra X125 itu pakai gear ukuran berapa? Banyak kan rekomendasi kan kalau standarnya 35, kalau substitusinya mau ke 36 atau 37 itu bagus yang mana? Ini pendapat saya pribadi ya rek. Jadi pendapatku pribadi. Jadi bisa betul, bisa salah. Nah, nek betul itu bisa upin-ipin. Astaga, garing banget. Oke, nah, jadi ini menurut sudut pandangku. Jadi sudut pandangku gini rek. Ukuran gear 36, 35 atau standarnya 35 ya 37. Kalau misalkan mesin dalam keadaan standar mau dirubah substitusi, kalau menurutku itu kembali lagi ke kebutuhan kita. Nah, kalau kayak aku tadi cerita di awal, kebutuhanku kan karena jalannya naik turun terus kebetulan bobotku ada 88 kilo dan butuh akselerasinya rodok cepat supaya motor ki gak lemot ketika naik tanjakan. Nah, makanya aku ganti dengan ukuran 37. Tetapi yang aku rasakan itu ya akhirnya gigi jadi pendek-pendek ngono iku rek. Jadi tidak iso ngrai top speed ngono lho. Tapi kalau kita menggunakan gear standarnya yang ukuran 35, itu ada iso ngeraih top speed. Nafasnya panjang-panjang. Jadi kita bisa raih top speed. Misalkan kita laju 80 100 itu top speednya bisa kecapai. Nah itu, tapi kelemahannya kalau untuk tanjakan, turunan, tanjakan ya khususnya itu koyok kurang maksimal kalau pengalamanku. Nah kalau untuk 36 sih, kalau menurut sudut pandangku kalau 35 ke 36 tanggungnya adalah cuma naik satu mata ya. Jadi menurutku tanggung banget kalau untuk hanya menaikkan satu mata gear. Jadi kalau menurutku ya paling gak ya naik 35 37, naiknya 22. Jadi kroso no perubahan di situ. Kayak gitu. Itu menurut sudut pandangku sih. Jadi boleh setuju, boleh tidak. Kembali lagi kalau menurutku itu adalah kembali lagi ke kebutuhan pemakaian. Terus medan perjalanan yang ditempuh itu lebih sering yang landai-landai seperti itu atau lebih sering naik turun kayak gitu. Ya mesti ada plus minusnya pasti ada. Terus ada yang menanyakan kalau gear yang cocok merek apa.
kabeh gear iku merek-merekan iku tergantung isi kantong mulur. Lek ada uang lebih ya bisa beli triple S atau apa ya TK Racing. Kalau misalkan suka yang apa ya standatan ya gawene AHM itu ya wis awet. Lek misalkan minim budget ya bisa pakai Aspira atau Indopart. Tapi menurutku pribadi tidak disarankan untuk memilih yang non merek. Kalau non merek itu mungkin eman-eman lek. Eman-eman quality controlnya kurang maksimal kalau menurutku. Kalau misalkan pengen yang minim budget ya pakai Aspira atau Indopart iku wis oke lah menurutku, wis oke banget. Apa Federal iku menurutku wis yo aman gitu loh. Kalau misalkan di bawah harga original, kalau menurutku ya ini sisi sudut pandangku sebagai orang awam aja. Dan kesimpulannya adalah untuk substitusi gear Supra X125 khususnya itu adalah kalau menurut saya sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, jadi kalau pengen tujuannya menaikkan power dengan mengganti gear saja itu tidak cukup guys. Kalian tetap harus ngoprek mesin, mbok bore up atau mbok stroke up atau mbok swap engine sisan. Itu kerasa banget baru kroso motornya banter gitu. Tapi kalau untuk hanya mengganti gear aku rasa ya enggak begitu enggak begitu signifikan banget. Paling persentasenya cuman 10%-an gitu. Tenaganya tetap mungkin berubah di akselerasi aja. Sama perpindahan gearnya jadi panjang pendek mengikut. Tapi kalau kecepatan yo gak ngaruh, kecepatannya yo tetap jadi 100 yo tetap 100, 80 tetap 80 karena langkahnya sama. Karena ukuran pistonnya sama, tidak berubah gitu, kre. Oke, walalah iki macet, re. Oke. Mungkin itu ya, aku sekedar sharing masalah itu karena kemarin di Facebook cukup mengasihkan untuk sharingnya dengan teman-teman sesama user Supra X125 itu asik ya. Jadi hebatnya mereka itu di sana tidak ada yang namanya menyalahkan. Mereka cuman pengalamanku kayak gini Jadi ternyata setelah disimpulkan itu mereka punya pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin dengan kondisi motor yang berbeda-beda juga kayak gitu guys. Oke, terima kasih ya teman-teman yang selama ini sudah support, dan kabar baiknya adalah luar biasa. Ini channel IJK Motovlog semakin berkembang. Jadi terima kasih atas masukannya, kritik dan sarannya. Terima kasih pokoknya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang sudah komen. Nah, komen berarti termasuk memberikan kritik dan saran ya. Terima kasih juga untuk yang sudah nge-share channelku. Jadi kalau misalkan channel IJK Motovlog itu memang sangat menginspirasi, itu bisa kalian share, atau memang informatif ya bisa kalian share lah. Jadi semoga kedepannya IJK Motovlog makin maju, dan makin informasi ya, makin bisa menyebarkan informasi gitu. Jadi informasi yang saya sampaikan ini tidak semuanya benar, tapi ya itu menurut dari sudut pandang saya saja. Begitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video hari ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya, and goodbye.